adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Sebelum mulai renungan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh memahaminya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Badu itu suka buat onar adik-adik. Dia suka jahil sama teman-temannya. Edo adalah salah satu yang suka sekali jahilin sama Badu. Badu suka teriak, negro, negro. Nah, menghina Edo karena kulitnya gelap adik-adik. Terus Edo balas nggak? Tidak ya, Edo tidak mau balas adik-adik karena Edo sangat cinta damai. Jadi dia tidak mau balas hal yang tidak penting buat dia. Yuk adik-adik, kita mau baca Alkitab kita yuk dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita buka Alkitab yuk. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kakak bacakan untuk adik-adik semua ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Gug yang menekan dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tatah Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, adik-adik, dalam perjanjian lama tuh umat Israel lagi menghadapi banyak sekali perang adik-adik. Nah, kalau perang kadang-kadang menang, kadang-kadang mereka juga kalah. Tapi ada saatnya adik-adik mereka benar-benar hancur. Mereka ditawan menjadi budak di Asyur dan bangsa Babel. Namun Tuhan berjanji adik-adik, yang seperti sudah kita baca, bahwa akan datang seorang Raja Damai. Siapa Raja Damai? Dialah Yesus Kristus. Ia akan mengajarkan kasih, keadilan, dan kedamaian. Melalui Yesus, orang belajar mengasihi dan mengampuni. Kita diminta membalas musuh dengan apa adik-adik? Dengan doa, dengan kasih, dengan kebaikan. Jadi bukan dibalas dengan kejahatan ya. Begitulah kedamaian sejati akan terwujud. Nah adik-adik, saat ini kita hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk mengampuni dan hidup damai dengan semua orang. Nah adik-adik, sama seperti Badu yang tadi iseng sama temennya, kita juga gak boleh ya adik-adik ya membalas hal yang jahat kepada kita. Kita juga tidak boleh usil atau jahat sama teman-teman kita. Kita belajar melakukan kasih khususnya buat orang-orang yang suka iseng sama kita adik-adik ya. Jadi siapa yang mau mengasihi musuh kita? Ya, kakak juga mau belajar mengasihi setiap orang yang tidak suka sama kakak. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami boleh diajarkan untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi orang yang tidak menyukai kami, orang yang suka jahil sama kami, orang yang suka merundung kami. Biarlah ya Tuhan, mereka juga Tuhan boleh ajarkan untuk tidak usil, tidak suka membuli, dan tidak suka merundung kami ya Bapa, sehingga kami boleh
bersukacita datang ke sekolah ataupun bermain di tempat dimanapun kami berada ya Bapa. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.